Hai teman-teman semua. Di video kali ini kita akan membahas tentang penerapan m-commerce pada UMKM sekedar dadar. Kita akan mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana bisnis itu memanfaatkan teknologi mobile untuk mendukung aktivitas penjualan, promosi, dan pelayanan kepada pelanggan. Yuk simak terus videonya hingga selesai ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita perlu memahami dulu latar belakang dari pentingnya penggunaan e-commerce dalam dunia usaha saat ini ya. Di mana di era digital, pengembangan teknologi telah mengubah cara pelaku usaha, khususnya UMKM, dalam menjalankan bisnisnya. Salah satu inovasi yang banyak dimanfaatkan adalah mobile commerce, yaitu kegiatan jual beli barang atau jasa melalui perangkat mobile seperti smartphone. Lalu, tahukah kalian apa itu m-commerce? Mobile commerce atau yang sering disebut m-commerce adalah kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan melalui perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Dalam m-commerce, pelanggan dapat dengan mudah memesan produk atau layanan secara online menggunakan berbagai aplikasi seperti Grab, GoFood, Maxim, dan lainnya. M-commerce menjadi bagian penting dari transformasi digital karena memungkinkan proses transaksi yang cepat, dan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja ya. Nah, hal inilah yang juga mulai diterapkan oleh UMKM sekedar dadar. Yuk kita lanjut identifikasi dan analisis bisnisnya. UMKM yang telah menerapkan m-commerce dan kami pilih sebagai studi kasus adalah Rumah Makan Sekedar Dadar yang berlokasi di Jalan Mayor Kamari Sampurno di Trotunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang ya. Rumah makan ini tidak hanya melayani pembelian secara langsung di tempat, tetapi juga aktif memanfaatkan berbagai platform digital berbasis mobile untuk menunjang operasional bisnisnya. Mulai dari penerimaan pesanan melalui aplikasi pesan antar makanan, hingga melakukan promosi dan interaksi dengan pelanggan lewat media sosial seperti Instagram dan TikTok, semuanya dilakukan hanya melalui perangkat mobile. Hal ini menunjukkan bahwa Sekedar Dadar telah berhasil beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan menjadikan m-commerce sebagai bagian penting dari strategi bisnisnya. Sekarang, yuk kita tanya-tanya kepada pemilik UMKM tentang penggunaan m-commerce dari manfaat hingga tantangannya ya. Kak, apa alasan kakak menggunakan aplikasi m-commerce buat jualan dari Sekedar Dadar? Alasan menggunakan aplikasi m-commerce itu biar jangkauannya lebih lebih luas, mudah terjangkau. Soalnya kan kalau ya ada sih kayak ojol-ojol kan, cuman orang kan kebanyakan kayak menang-mending itu ongkirnya kok mahal banget, tapi kalau di m-commerce kan ada promonya kayak gitu, jadi lebih orang gampang tertarik juga. Manfaatnya kalau dari keuangan lebih tertata ya, soalnya kita nggak perlu menyiapkan uang kas untuk pembeli yang pembayaran, jadi lebih tertata. Oh ini sudah masuk di rekening ini, oh ini di sini, jadi lebih mudah gitu. Terus Lebih cepat lebih cepat, terus lebih kalau m-commerce itu banyak iklan-iklan yang kita bisa jangkau kan, jadi di masyarakat area Lumajang bisa mudah gitu dapat menjangkau makanan kita, warung kita gitu. Jadi teman-teman, UMKM Sekedar Dadar telah berhasil memanfaatkan m-commerce dalam operasional bisnisnya. Mereka menggunakan layanan ojek lokal seperti Bijek Delivery, Orderin, Airfood, Gojek, Obajek, dan juga Maxim untuk mengantarkan pesanan ke pelanggan. Selain itu, Sekedar Dadar juga terdaftar di GrabFood dan GoFood sehingga pelanggan bisa dengan mudah memesan makanan langsung dari aplikasi yang sudah mereka kenal. Semua layanan ini tentunya dijalankan melalui perangkat mobile yang menjadi bukti bahwa Sekedar Dadar telah memanfaatkan m-commerce secara optimal. Di balik banyak positifnya pakai m-commerce, tantangannya apa ya kak? Kalau tantangannya kadang susahnya sinyal atau nggak ada orang punya konektor atau apa. Terus kalau yang di aplikasi-aplikasi itu kadang penyiapan orderan itu ada timernya, jadi kita benar-benar kalau orang yang datang sini kan
mereka tahu yang misal kita antri mereka tahu kalau di sini timernya menit ya kita mau mendahulukan ini, kadang juga orang nggak tahu kan kalau di situ kita nyiapkan ini ternyata ada timernya, jadi siapa yang mau didahului gitu sih, gitu nggak enaknya di situ yang bikin para ini timer ada Grab bisa masuk nih, ternyata dia timernya 10 menit apa 5 menit, mau nggak mau kita pesanan ini dulu, soalnya kalau nggak gitu performa kita di Grab jelek. Iya. Jadi kadang nggak keluar di mereka yang punya aplikasi. Masih tantangannya. Jadi walaupun m-commerce memberi banyak manfaat, sekedar dadar juga menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama, persaingan di platform sangat ketat karena banyak usaha sejenis yang menawarkan produk serupa. Jadi, tim sekedar dadar harus terus bersaing dalam hal harga dan juga kualitas. Lalu ada biaya komisi dari aplikasi seperti Grab, Maxim, ojol, dan lainnya yang dikenakan untuk setiap transaksi. Hal ini tentu berdampak pada keuntungan yang diterima. Kemudian yang ketiga, koneksi internet juga menjadi faktor penting karena layanan online sangat bergantung pada jaringan yang stabil agar pemesanan bisa berjalan dengan lancar. Kemudian, pengelolaan sistem digital juga harus diperhatikan. Tanpa manajemen yang baik, operasional bisa terganggu dan membuat layanan jadi tidak maksimal. Yang terakhir, adanya tuntutan dari pelanggan untuk pelayanan yang cepat. Konsumen online biasanya ingin respon dan pengantaran yang sigap. Jadi, tim sekedar dadar harus siap dan tanggap setiap saat. Berikutnya yaitu saran peningkatan. Kami ada beberapa saran pengembangan untuk sekedar dadar ke depannya. Yang pertama, sekedar dadar bisa membuat menu digital, baik dalam bentuk katalog online maupun QR, agar pelanggan bisa melihat menu dengan mudah tanpa harus mengunduh aplikasi. Yang kedua, sekedar dadar juga bisa memperluas jangkauan dengan bergabung ke lebih banyak platform, seperti GoFood atau ShopeeFood, sehingga peluang penjualan semakin besar. Selanjutnya, penerapan sistem poin atau reward juga bisa menjadi strategi untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, karena mereka akan lebih tertarik untuk terus membeli. Yang keempat, agar promosi lebih efektif, sekedar dadar juga bisa bekerja sama dengan influencer lokal supaya jangkauan konten sekedar dadar makin luas. Dan yang terakhir, penggunaan fitur auto reply dan Linktree di Instagram atau TikTok bisa membantu mengarahkan pelanggan langsung ke menu digital atau link pemesanan, sehingga prosesnya jadi lebih cepat dan praktis. Selanjutnya yaitu prototipe e-commerce dari hasil analisis studi kasus yang kami pilih. Di situ ada contoh tampilan prototipe aplikasi pemesanan makanan untuk sekedar dadar. Jadi nanti di sini pelanggan itu bisa langsung melihat daftar menu lengkap beserta harganya. Kemudian langsung melakukan pemesanan lewat handphone. Kami juga membuat desainnya lebih simpel dan mudah digunakan supaya pelanggan nyaman dan cepat saat memesan. Selain itu, kami juga menyediakan kode QR yang bisa dipindai langsung oleh pelanggan untuk mengakses menu digital. Jadi, tidak usah mengunduh aplikasi. Kode QR ini nanti bisa ditempelkan di meja, kemudian dibuat brosur, atau bisa di-share di media sosial, sehingga proses pemesanan jadi lebih praktis dan juga efisien. Jadi dapat disimpulkan bahwa transformasi digital lewat m-commerce memberi dampak besar bagi UMKM seperti sekedar dadar. Lewat Grab, Maxim, dan promosi di media sosial, usaha ini bisa bersaing dan berkembang. M-commerce menjembatani kebutuhan konsumen dengan layanan cepat dan efisien. Kedepannya, inovasi digital lain bisa dikembangkan untuk memperluas bisnis dan menjaga loyalitas pelanggan.